Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Siang ya, ini tantangannya siang itu adalah mengantuk ya, apalagi setelah makan siang, nah, luar biasa ya. Apalagi manajemen keuangan. Wah. Ya, semoga tidak ya dengan kelas antum ini. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pengenalan ya, baru pengenalan manajemen keuangan. Yang pertama adalah apa? Definisi, ya. Kemudian ruang lingkup ya. Masih ingat nggak? Apa sih ruang lingkup yang dibahas di manajemen keuangan? Ada yang mau menyampaikan? Modal. Nah, Manajemen keuangan, pasar modal, sama investasi. ya. Manajemen keuangan dibahas pasar modal dan investasi. Nah, apa sih yang dibahas dalam manajemen keuangan? Antum siapa namanya? Oke. Ada? Siapa? Siapa yang mau menyampaikan? Ada berapa? Enggak ada? Lupa semua? Yang pertama adalah membahas tentang apa dan berapa aset yang ingin dibeli, ya kan? Mau dikelola, mau dibeli, ya, intinya apa dan berapa nilai dari aset yang dibeli. Kemudian yang kedua adalah ya. Nggak apa-apa Anda. Meningkatkan kapital untuk membeli aset. Bagaimana cara mendapatkan modal atau kapital untuk membeli aset itu, ya kan? Yang ketiga, bagaimana meningkatkan value atau nilai dari perusahaan. Ya, apa? Silakan. Bagaimana menjalankan perusahaan dan memaksimalkan value. Iya. Saya hargai semuanya. Nah, tiga inilah kemudian menjadi peran dari manajer keuangan. Ya, tiga ini menjadi peran manajer keuangan. Jadi apa saja? Yang pertama adalah apa dan berapa aset yang ingin dikelola. Nah, dalam kata lain, seorang manajer keuangan mempunyai tanggung jawab membuat keputusan investasi. Mau investasi apa dan berapa nilainya. Yang kedua, seorang manajer keuangan Bagaimana meningkatkan bertanggung jawab untuk membuat keputusan pendanaan. Mau dapat duit dari mana untuk beli asetnya? Mau duit kantongnya sendiri, atau ngajak urunan orang lain, atau ngutang. Ya. Yang ketiga, tugasnya adalah membuat keputusan dividen, membagi keuntungan dari hasil perusahaannya atau organisasi yang dikelolanya kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Berapa bagian yang dibagikan, ya, dan berapa bagian yang tidak dibagikan untuk diputar lagi. Jadi tiga itu adalah tanggung jawab atau tugas manajer keuangan. Antum ingat-ingat, ya. Terus nanti apa hubungannya dengan manajer masjid? Nah, kira-kira apa? Ada pendapat? Biasakan angkat tangan. Nah, apa? Tidak ada yang salah. Keuangan di masjid. Kalau masjid. Ada lagi? Bertanggung jawab terhadap masjid. Bertanggung jawab terhadap masjid. Mengatur keluar dan masuknya uang
Baik, tanggung jawab terhadap masjid, mengelola masjid, mengatur keuangan. Maksud saya adalah apa hubungan antara membagikan keuntungan, kemudian ngutang, cari dana, sama menanam atau investasi aset tadi dengan masjid? Ada nggak hubungannya? Nggak ada? Ada. Kalau ada di mana? Ayo, ya. Kan ada 3 set, apa dan berapa. Ya. Kalau kita manajer masjid berarti asetnya yang masjid itu sendiri. Aset yang kita miliki masjid. Dan apa yang kita tawarkan dari masjid itu kan program-programnya. Bagaimana cara meningkatkan atau bagaimana cara mensejahterakan masjid untuk hal itu, dan bagaimana kita dapat menjalankan program-program itu, dari mana mungkin keuntungannya, uangnya juga bisa terkait, dan menjalankan perusahaan dan memaksimalkan value dari transmisinya itu harus dimaksimalkan. Baik, terima kasih. Ada yang berapa lain atau tambah? Ini kan di sini cara mendapat modal untuk membeli aset. Kalau masjid misalnya masih pembangunan kan tadi katanya asetnya masjid. Jadi gimana mendapatkan modal untuk membangun masjid dari donatur atau ya dari semacamnya. Oke. Contoh ya biar enak. Masjid misalnya butuh ambulan, ya toh? Aset ya, butuh aset. Atau masjid mau bikin TPA, atau masjid mau membangun baitul mal, atau klinik gratis, aset ya. Atau mungkin mau bikin program, misalnya mayoritas kampung sini warganya tidak bisa baca Quran, terus mau bikin program pembinaan umat, klinik tasin, macam-macam seperti itu. Kira-kira butuh dana nggak? Butuh. Nah, dari mana dananya? Ya, bisa ngantar donasi, gitu. Bisa dari mana-mana ya. Gantung. Nanti ada ciri khasnya sendiri ya. Bisa misalnya jualan apa? Ya, jualan jasa cuci mobil. Ya. Jamaah yang mobilnya di sini perlu dicuci ya, bisa kan? Bisa. Itu hanya contoh. Terus bagaimana meningkatkan value atau nilai? Nah, karena kita perusahaan organisasi nirlaba, ya bagaimana biar nilainya kita itu bertambah? Dalam hal apa? Misalnya dalam hal donasinya bertambah, atau mungkin programnya bertambah. Ya. Nilai programnya meningkat, atau mungkin ada program wakaf yang wakafnya itu kemudian meningkat. Itu value dalam organisasi nirlaba. Gitu. Nah, nanti kita bisa bahas lagi. Diskusikan lagi apa saja yang terkait antara manajemen keuangan konvensional yang kita bahas kemarin dengan skup masjid. Gitu. Baik, ada pertanyaan untuk yang kemarin? Kalau sudah tidak ada pertanyaan tentang topik kemarin, nah sekarang kita topik pada hari ini, yaitu Temple of Money and Siapa yang mau presentasi? Silakan. Ya. Saya yang paling kalau Oke, silakan. Umum mungkin. Silakan. Di depan. Yang deskripsinya siapa itu? Ya nanti dulu siapa? Ayo. Silakan. Siapa namanya? Ilham. Hah? Ilham. Ilham, ya. Kita kasih aplaus Ilham. Silakan. Ilham. Bisa pakai papan tulis, bisa lo menjelaskan, atau perlu pakai ini? Anda udah buat? Belum. Nah, ya silakan. Jadi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya di sini bukan melanggahi aturan dalam keilmuan. Itu yang saya catat dan yang saya baca sebelumnya di buku pilihan, yang teman-teman juga pasti sudah baca. Mungkin itu aja, Ustaz.
yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada gambaran terkait time value of money ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa. Baik, ada yang mau sampaikan, diskusikan. Time value of money itu adalah sebuah konsep di manajemen keuangan. Dia menjadi konsep dasar ya, teori dasar. Dan ini harus kita harus paham benar ya. Karena semua nanti pembahasan tentang manajemen keuangan, investasi segala macam itu ya salah satunya adalah time value of money ini. Ya. Baik, misalnya PT ABCDE bekerjasama dengan bank untuk membiayai sebuah proyek investasi. Misalnya tadi bikin pabrik ya, bikin pabrik. Dengan harga pokok investasinya, ya bikin pabriknya butuh modal sebanyak 10 juta. Pabrik apa nih 10 juta? Pabrik bakso, ya. Masuk kan? Ya. Dia butuh modal karena tidak punya uang, pinjam bank. Ya. Untuk biaya proyek tadi sebesar 10 juta. Dengan perjanjian perusahaan yaitu PT ABCDE tadi wajib membayar bunganya ya, 15% per tahun dan mengangsur pengembalian dana tersebut sebanyak 4 kali selama 4 tahun. Maka total pembayarannya adalah 16 juta. 16 juta. Dari mana? Dari bunganya. Bunganya. Gimana cara menghitungnya? 10. Ada yang mau mencoba? Anu? Ya, silakan. Itu yang kecil itu nah. Ininya bunganya bunga sederhana kan? Iya, ini soalnya. Sudah? Oke. Berapa? 16 juta. Silakan duduk, Mas. Ada yang berpendapat lain? Nah, ini tadi adalah bunga sederhana ya tadi ya. Jadi ya setahun ya dikalikan 4 tahun. Bagaimana kalau bunga berbunga? Nah, bunga majemuk tadi jelaskan. Ada yang mau coba? Antum mau lagi? Silakan. Kalau mau. Bawa kalkulator ya? Ini apa-apa, mau bawa kalkulator, mau komputer, laptop, silakan. Silakan. Nah, di menilai ini diborong apa itu ramai apa ini masalah. Oke. Baik. Ada yang mau cara lain? Jadi benar ya. Rumusnya itu seperti ini ya. Kalau mau pakai rumus, coba masukkan di kalkulator. Ada yang punya kalkulator atau komputer? Masukkan. Future value atau nilai masa depan. Nilai masa depan itu apa? Future value 16 juta. Present value sekarang, duitnya sekarang 10 juta. Ini future value. Nah, kalau di sini contohnya adalah US dollar ya. Uang sekarang 100 US dollar. Nanti uang pada 5 tahun lagi dengan bunga 10%, nilainya menjadi berapa ini? 161 sekian dolar. Masukkan ke kalkulator antum coba. 100 dalam kurung 1 ditambah berapa itu? 10%. 0,1 dalam kurung pangkat N-nya berapa? Tahun, 5 tahun. Berapa hasilnya? Rumusnya ini ya, future value, nilai yang akan datang, yang akan dicari, yang ditanyakan, sama dengan uang yang sekarang, ya, nilai sekarang. Kalau di sini 100 US dollar ya. Jadi kita punya utang 100 dolar misalnya, terus harus dikembalikan 5 tahun lagi dengan bunga 10%. Kembalikannya 100 dolar bukan? Bukan. Berapa? Nah, itu yang ditanyakan. Masukkan dalam rumus. Kalau mau hitung satu persatu seperti ini. Tahun pertama
100 kali 10% sama dengan 10. Berapa tahun pertama? 110 dolar. Terus tahun kedua 110 dolar kali 10%. Berapa? 11 tambah 110 jadi 121. Dan seterusnya sampai tahun kelima. Kalau cara rumus, ya, ini kalau 5 tahun. Gimana kalau 10 tahun? Nah, itu kan bikin jajar 10 kan. Kalau 20 tahun, kalau kita pinjam KPR kan 20 tahun. Wah, itu 20 tahun atau menghitung gini. Nah, ada rumusnya sederhana. Ini rumusnya. Masukkan uangnya, modal sekarang berapa? 100 dalam kurung 1 ditambah ini adalah bunganya 10%, pakai desimal 10% sama dengan 0,1. Pangkatnya ini adalah berapa tahun atau berapa kali mengangsur. Kalau 20 ya ini 20. Kalau 5, jadi contohnya 5 berarti pangkat 5. Berapa? Hah? Betul? 161 sekian ya. Nah, sekarang coba masukkan angka itu ke sini. 10 juta. Ya, kalau 10 juta ini kalau pakai bunga majemuk atau bunga berbunga berapa? Sudah ketemu? Berapa? Kalau bunga majemuk? Oh, dibagi 0,3. 115 juta. Iya, kok 10 pangkat 4? Ini ketahuan bos. Ya Allah, salah pantun. Nah, 17 juta. 17 juta. Oke? Jadi kalau bunga berbunga 17 juta. Kalau beli iPhone harga sekarang 10 juta, ngangsur selama setahun, bayar setiap bulan dengan bunga 20%, dimasukkan aja 10 juta dalam kurung 1 plus bunganya berapa? 20% berarti 0,2 ya. Pangkatnya 12. Kenapa? Karena 12 kali bayar, setiap bulan bayar sekali selama 1 tahun. Jadi N ini adalah berapa kali bayarnya. Ya, bukan ini ya, bukan ini. Oke, ada pertanyaan? Cara yang sama digunakan juga dengan kalau misalnya kita melakukan investasi. Misalnya saya punya uang 10 juta. Saya investasikan uang saya 10%, 10 juta selama 5 tahun dengan tingkat keuntungannya 10%. Ya. Maka berapa uang saya setelah 5 tahun? Caranya sama dengan ini. Oke? Ketemu? Berapa? 16 juta? 10%? 10 juta dapat 10%, selama 5 tahun dibungakan. Dapat 16 juta. Berarti 5 tahun lagi uang saya 16 juta. Nah, itu bisa dibalik. Bagaimana kalau saya pengen punya uang 1M ketika umur saya 40 tahun? Nah, sebelum dapat 1M, maka berapa uang yang harus saya tabung setiap bulan atau setiap tahun, setiap bulan lah, supaya nanti 20 tahun lagi saya punya duit 1M. Itu adalah konsep kebalikan dari ini tadi. Rumusnya bagaimana? Rumusnya bagaimana? Ya, tinggal dibalik aja. Iya kan? Untuk mencari duit yang harus saya tabung setiap bulan supaya terkumpul sekian, berapa? Ya. Misalnya berapa tadi? 1M. Asumsinya apa? Saya dapat untung 10%. Selama berapa tahun? 20 tahun ya? Nah.
Berapa hasilnya? 48 juta. 148. Sama? Itu kalau per tahun. Iya. Lah, kalau nabungnya per bulan, berapa sebulannya saya nabung? Oh, jadi bagi lagi. 20 tahun kali 12 bulan. Berapa? 240, iya. Ya. Udah ya? Ya benar tadi. Setiap bulan nabung segitu, ya 1M. Tapi setiap bulan. Tidak pernah diambil ya. Tidak pernah diambil. Nah ini kan asumsi ya, 10%. Ya. Compounding tadi. Compounding. Konsep yang diberikan tabungan itu seperti itu. Bukan tabungan, investasi. Tapi tetap, ya bunganya tetap. Sementara investasi sebenarnya itu kan naik turun. Kenapa belajar seperti ini? Nah, seandainya antum nanti mengelola masjid, terus masjidnya diberi amanah dana wakaf, gimana cara antum mengelola dana wakaf itu? Supaya dana wakaf itu tidak hilang atau tidak nilainya berkurang. Ini nilai berkurang kan? Investasi kan ya? Apa? Dalam bentuk apa? Iya, apa contohnya? Kalau sapinya mati? Tanah bisa beli tanah. Tanah. Makin per tahun kan makin mahal biasanya. Iya. Tanah. Emas. Emas bisa. Tapi emas itu kecil. Dia nilainya tidak banyak berubah. Tanah. Akan tetapi dalam Islam tanah itu tidak boleh nganggur, ya kan? Harus digarap. Apa garapannya? Sawah. Perkebunan. Peternakan, ya kan? Ternak sapi, kambing atau sebagainya atau perikanan, ya kan? Nah, antum membuat peternakan itu apa nggak pakai ilmu investasi? Nggak pakai hitung-hitungan? Pakai. Atau nggak usah mengelola dana wakaf seperti Aroma ini punya itu mart itu, mini mart itu. Itu bisnisnya apa nggak ngitung-ngitung pakai keuangan? Pakai. Pasti pakai. Jadi itu amanahnya umat itu seperti itu. Cuma kita sangat tidak banyak yang memahami hal itu. Sehingga apa ilmu ini, ilmu konvensional, ilmu tidak sesuai dengan syariah, ya kan? Kapitalis. Tapi justru karena kita karena umat Islam itu meninggalkan ilmu seperti ini, ya kita tinggal jadi korbannya saja. Mau punya modal, tidak punya modal, cari mana? Pinjem bank. Pinjem orang-orang yang tidak paham. Akhirnya kena bunga, gitu kan. Jadi kita menguasai suatu ilmu itu bukan hanya sekadar ya yang sesuai syariah, tapi kita mempelajari supaya kita tahu, oh ini yang benar, oh ini tidak benar. Kalau kita tidak mempelajari, bagaimana kita bisa tahu, oh ini yang tidak sesuai syariah, oh ini yang sesuai syariah. Disitulah semangatnya dari pelajaran kita sebenarnya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebenarnya di internet antum bisa membuka kalkulator finansial. Nah, sekarang misalnya tadi ya, kita mau menabung selama 20 tahun. Setiap tahun tadi setiap bulan ya 10% ya. Setiap bulan 10% atau setiap tahun? Setiap tahun aja apa? Jadi 1160 bukan 116 tadi sebenarnya.
Ya, pasti salah hitung tadi. Nah, kenapa minus? Karena kita nabung. Ya, istilahnya kita investasi. Investasi kita kan uang keluar, minus. Jualan bakso, investasi kita butuh modal 10 juta, beli mesin, minus 10 juta. Nanti setiap bulan atau setiap hari atau setiap pekan dapat uang, masuk plus gitu. Ya. Ada pertanyaan untuk time value of money? Nanti gunanya bisa untuk kita bahas di bab berikutnya. Bagaimana kalau kita disuruh memilih investasi tadi, kebun, ternak atau perikanan, mana yang paling menguntungkan? Salah satu ngitungnya pakai ini, present value, future value, seperti itu. Jadi ya antum harus menguasai ini, udah paham ini, harus paham dulu. Ya. Nah, kenapa nilai uang itu berkurang? Salah satu faktornya adalah inflasi. Itu jangan menyimpan uang di bawah bantal, karena nilainya akan berkurang secara otomatis itu, karena kena inflasi. Tapi putarlah, investasikanlah. Makanya dalam Quran kan, jangan menyimpan harta anak yatim tanpa diputar, ya kan? Ya enggak? Ada kan ayatnya itu? Supaya apa ya? Supaya tidak tergerus. Tidak tergerus oleh zakat, tidak tergerus oleh inflasi. Coba antum punya uang 1 M ya, ditaruh di bawah bantal. Setiap tahun kan harus zakat mal. Iya kan? Setiap tahun wis di bawah bantal terus sampai nanti nisab. Nisabnya berapa? Kalau tidak diputar, ya seperti itu. Makanya kita sebagai orang Islam ya harus memutar uang kita, menginvestasikan uang kita kalau kita punya uang atau punya tabungan. Jangan sekedar dianggurin itu uang. Jangan dianggurin, itu aset. Rumah, kalau kita punya rumah berlebih nganggur, ya disewakan. Gitu. Masjid, nah kita juga punya masjid misalnya. Kemudian punya aset tanah nganggur, kita berdosa banget. Karena itu diamanahkan kepada kita sebagai pengelola. Nah, itu. Oke, saya kira cukup ya. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke risk and return. Ada? Ada pertanyaan? Ini bunga majemuk ya, mesti antum akan ketemu ini semua nanti. Nabung di bank pasti ketemu ini. Deposito ketemu ini. Atau tadi apa? Beli Honda, beli Yamaha, beli rumah, mesti ketemu ini. Pasti ini. Selama masih ada bank, masih ada leasing, pasti seperti ini ya. Rumus tetap. Iya. Rumah tata gimana maksudnya? Ya rumus yang digunakan ya orang-orang leasing apa banknya seperti ini. Khusus kredit ya. Khusus kredit. Kredit. Kalau yang beli cash ya. Nah, beli cash nggak ada pakai gini. Cash selesai. So. Ya secara penyelesaiannya yang itu Kenapa? Oh, yang di bawah. yang di bawah itu. Ini? Bukan lah, yang di bawah, yang kulit lah, ya yang bawah. Hampir bisa dengan TV. Ini? Yang bawahnya. Ah ya, itu agak bingung. Kenapa kok bisa gini? Jadi ini Ada yang mau bisa menjelaskan? Bisa? Ya silakan. Ini matematika SD kelas berapa? Kelas 3. Tapi ini mereka. Hah? Ini kan yang kita tanya FP-nya, future value-nya. Itu yang masa depan kan? Ya, karena tadi yang ditanya itu future apa? Present value-nya. Makanya dipindah ke sini. Dan karena ini awalnya dikali, yang perpindahan itu asalnya kali bisa dibagi. Jadi ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ke sini deh.
Sini kan, balik apa? Tukar. Dengan tempat. Ya. Berarti kita carinya yang VP ini. Awalnya ini kali kan ketemu belang kurung kan dikali kan. Iya. Karena ini awalnya dikali, maka ini jadi dibagi. Jadi filter value di sini. Karena kita pertanyakan ke ininya. Jadi ini asalnya dikali jadi dibagi. Intinya di sini. Karena ada pertukaran kita. Kenapa itu? Makanya kita tanya ininya sekarang. Oke. Berapa 2 kali 3? 6. Nah, kayak gitu. Kalau mau nyari Mau nyari 2. 2 sama dengan 6 bagi 3. Nah, gitu loh. walah ya. Ini kan matematika kelas berapa ini? Kayak gampang ah. Jangan dibuat ruwet nih ini. Apa? Kalau Uang sapi ini pakai kan? Yang satu tambah itu pakai. Iya. Kenapa pakai 1? Nah, kalau belajar itu nanti kita membedah rumus. Rumus matematika. Ini berasal dari mana? Kok bisa begini? Itu bisa saya jelaskan. Tapi akan butuh waktu. Tapi intinya begini. Ini ya. Ini kan sama dengan 100. Ya. Ditambah 10%-nya. 100 kali 10%. Iya. Betul? Kemudian 110 ditambah 100 kali 10% kan sama dengan 0,1. Iya. 121 kali 10%. Iya. 133 kali. Nah, kok jadi ini ya? Ya kan? Kok jadi begini? Kalau kita pakai rumus ini, ada rumus yang namanya apa? Aljabar ya? Masih ingat aljabar? 121 kali 1 berapa? 121 kali 0,1 berapa? 12,1. Sama kan? Berapa ini? Iya kan? Ya intinya rumus ini awalnya dari sini. Bentuk ini bisa diubah jadi bentuk ini. Sama ini semuanya. Nah, ini pelajaran matematika kalau nggak SMP ya SMP lah. SMP kelas 3 kalau kelas 2. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah ya? Ada? Apa? Pak, ini mau nanya yang anuitas kan masih termasuk penelitian money ya. Juga kan di finance kalkulatornya kan ada PNB, itu kan munculnya pas pembahasan anuitas ya Pak. Terus juga banyak rumusnya gitu. Mungkin bisa contoh soal atau Anuitas itu sebenarnya adalah per tahun, Mas. Sebenarnya jadi perbedaannya iya per tahun gitu aja. Anuitas itu jadi ada istilah-istilah yang lain lah. Dari bunga majemuk, istilahnya sama dengan ya anuitas itu kalau per tahun anuitas. Gitu. Compounding kalau di dalam istilah ya, di manajemen keuangan compounding atau kalau dalam bahasa kita bunga majemuk. Kalau bunga majemuknya itu per tahun maka anuitas gitu. Annuity itu 1 tahun, setiap tahun. Istilah-istilah. Ya, nggak usah bingung soal itu. Yang penting antum paham cara menghitungnya. Maksudnya rumusnya ini. N ini berapa kali kita membayar atau berapa kali kita dapat terima. Kalau PV itu duit sekarang, kalau duit yang akan datang itu aja.
Sama I, ya I-nya keuntungan. Kita mau dapat untung berapa atau bunga berapa gitu aja. Yang penting konsep itu paham. Ya, yang jelas time value of money adalah uang nilai sekarang sama uang nilai yang akan datang itu berbeda. Berbedanya gimana? Ya banyak faktor. Misalnya kalau dibungakan atau diinvestasikan seperti ini, contohnya kalau dibiarkan di bawah bantal, ya dimakan inflasi, gitu aja. Kemarin kita sudah membahas tentang return ya. Seorang investor, ketika dia mau menanamkan uangnya, misalnya apa? Bisnis bakso ya misalnya. Dia akan memperhitungkan saya dapat untung berapa, saya dapat return berapa, saya dapat kembali berapa. Istilahnya investment return, pengembalian dari hasil investasi. Jelas ya return ya. Pokoknya return itu saya dapat berapa gitu ya. Gambar ini mewakili makin ke sana makin berisiko, investasi yang makin berisiko. Makin ke atas returnnya makin tinggi. Nah, garis ini menggambarkan tentang trade off antara risk dan return. Trade off itu apa? Semakin tinggi risiko, maka seseorang itu pengen dapat untung makin banyak. Sementara semakin rendah risiko, maka orang ya cukup kecil. Makanya kenapa nabung uang di bank atau deposito bunganya itu kecil, cuma berapa persen? Sekarang mungkin 3%, 4%. Inflasi 5%, 6%, habis uang. Tapi kalau bisnis, misal jualan es teh, apalagi teh tawar, segelas berapa? 3.000. Gulanya, tehnya berapa? Untungnya berapa? 100% bisa. Contoh yang lain, kenapa ada orang yang mau menyelundupkan narkoba? Ya ini contoh yang jelek. Atau contoh yang bagus untuk tidak ditiru. Karena untungnya besar, tapi risikonya juga besar. Ketangkap polisi atau ditembak mati. Tapi kalau untung besar. Besar sekali. Nah, kemiringan ini menunjukkan atau dia bisa miring gini, bisa miring begini. Istilahnya slope, kemiringan. Nah, kalau kemiringannya semakin curam, dia menunjukkan investor mempunyai sifat menghindari risiko atau risk averse. Nah, ini adalah contoh project. Kalau ada kalau perusahaan dia ingin menanamkan dananya atau ingin membuat proyek, misalnya bikin pabrik, maka ada 2 cara atau 3 cara lebih tepatnya. Uangnya dari dananya sendiri, dari ngajak orang patungan, ya kan? Atau dari utang bank. Kalau dari utang bank dapat bunganya berapa? 10% misalnya. Kalau patungan bagi hasilnya berapa? 50-50. Oke, 50-50 misalnya. Kenapa tidak 5%? Jadi itulah cost capital. 10% kalau kita pinjam uang di bank dapat bunga 10%, ada biaya cost modal. Keluar 10%. Kalau saya ngajak orang, saya harus berbagi misalnya tadi 20%. Mereka mengumpulkan dana kepada saya untuk urunan, saya harus ngasih dia 20% keuntungan. Kalau saya kasih 10% sama seperti bunga bank, mau nggak kira-kira? Orang yang urunan tadi.
Mau? Kenapa? Antum nggak mau? Kenapa? Karena ya pinjam di mana Daripada saya investasi ke kamu 10% tapi nggak jelas, risikonya tinggi, mending saya taruh di bank, risiko tetap 10% tetap. Bunga di bank kan tetap. Atau deposito, saya nabung di bank ya, deposito. Mau apa aja tetap dapat 10%. Iya kan? Tapi kalau saya bisnis misalnya, ikut urunan bisnis, tiba-tiba bangkrut besoknya. Nah, duit saya kemana? Hilang udah. Atau rugi. Nah, atau rugi terus naik, baru naik nanti tahun depan naik. Nah. Jadi risiko bisnis lebih tinggi daripada naruh uang di bank. Makanya naruh uang di bank labanya cuma kecil, tapi kalau bisnis untungnya gede, tapi risikonya ya gede. Itulah konsep risk dan return. Semakin tinggi risiko, orang akan minta ya untung yang besar. Kalau enggak risikonya tinggi, ya oke lah. Ya apa, pokoknya bisa nutupi risiko. Itu konsep utama. Ada yang belum paham? Nah, yang kedua, nah inilah return. Contoh, Hasan membeli 100 lembar saham dengan total nilai 10.000. Setahun kemudian dia jual dengan harga 11.000. Berapa returnnya? Total terima dikurangi total investasi 11.000 kan, dijual 11.000, kemarin investasi 10.000, maka nerimanya 1.000. Inilah returnnya. Iya. Return untung berarti. Nah, iya return dia. Balik modal. Return pokoknya yang masuk kita itu return. Balik modal. Jika harga jual setahun kemudian hanya 9.000, maka returnnya adalah minus 1.000. Rugi. kalau jual 9.000 ya. Iya. Kemarin kan contohnya ada bisa dijual lebih tinggi, bisa dijual lebih murah. Mungkin karena dia butuh duit. Butuh duit cepet nih, kalau dijual lebih tinggi nggak cepet laku, biar cepet laku di diskon. Bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Bagaimana rate of return? Nah, kalau Hasan beli 100 lembar saham dengan total investasi 10.000, lalu setahun kemudian dijual 11.000, berapa rate of return-nya? Nah, cara menghitungnya seperti ini. Yang diterima dikurangi total investasi dibagi total investasi. Returnnya 1.000, ya kan? 11.000 dikurangi 10.000, 1.000 dibagi investasinya berapa tadi? 10.000, maka dia dapat 10%. Itu istilahnya rate of return atau tingkat kembalian atau tingkat keuntungan juga boleh. Sampai di sini ada pertanyaan? Berarti tadi itu return dibagi total investasi 1.000 bagi 10.000. Ini terjadi typo atau ini. Ya, ada pertanyaan sini. Misalnya kayak beli mobil 300 juta, terus setelah 1 tahun turun harga itu masuk rugi. Ya rugi. Itu bukan investasi. Ada hubungannya. Bukan. Itu dikonsumsi. Investasi itu belinya di bawah, jualnya di atas. Itu investasi. Yang menguntungkan. Kalau itu rugi artinya, bukan investasi yang menguntungkan. Makanya seperti mobil, alat elektronik itu bukan investasi yang menguntungkan. Karena dia nilainya pasti turun. Ada pertanyaan sampai ini? Ya. Hah? 10% Gimana? Ini, kok bisa 10%? Antum punya kalkulator? 1.000 dibagi 10.000. 0,1 itu sama dengan 10%. Sama dengan 10/100.
Dari mana? 0,1. Nolnya ada 2. Ini matematika kelas berapa? Kelas 6 SD ya? Nah. Nggak perlu pusing, udah itu. Ya. Pokoknya ngono ya. Oke, ada lagi? Cukup ya? Nah, saya kira sudah selesai. Risk aversion itu adalah setiap manusia itu biasanya menghindari risiko. Ya. Biasanya, ya. Jarang sekali yang suka dengan risiko. Yang suka risiko biasanya mereka yang ya antum bisa lihat sedikit sekali. Ya. Sedikit sekali orang yang suka tantangan berat itu sedikit. Tapi banyak orang yang aman-aman saja. Oke, sampai sini pertanyaan semua untuk materi kita hari ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita usaha memang tidak rugi dalam segi keuangan. Tapi kan kita kerja, misal dalam bisnis itu modal 10 juta, tetapi baliknya hanya 10 juta, ruginya hanya pekerjaan kita. Terus itu apakah tidak dikatakan rugi dalam segi pekerjaan itu? Kira-kira rugi apa? Rugi tenaga, rugi waktu, alias kerja bakti. Suka-suka. Itu tidak bisa dikatakan rugi. Ya, kalau mau disebut rugi itu tadi rugi waktu gitu. Antum bisa kerja di tempat lain dapat duit, antum di situ kerja terus makannya apa? Misalnya asumsi ya, antum butuh makan. Nah, makannya beli dari mana? Ya, kalau urusan antum setiap bulan dapat kiriman dari orang tua, nah itu lain. Andai kata antum tidak dapat kiriman, ya, terus antum butuh makan, kan butuh duit. Antum kerja di sini, ternyata nggak dapat uang, nggak dibayar atau nggak untung. Terus makan pakai apa? Rugi kan? Rugi waktu, rugi tenaga. Gampangnya seperti itulah. Ya kalau kita misalnya relawan, sukarelawan, apa ruginya? Ya lain kalau sukarelawan itu. Kita mendonasikan waktu kita mendonasikan tenaga kita. Teorinya begitu. Sukarelawan adalah orang yang mau mendonasikan uang, mau mendonasikan tenaga, atau mendonasikan waktu. Teorinya begitu. Tapi kalau kerja atau bisnis, ya tadi niatnya bisnis kan untung. Kalau nggak untung, ya tadi kerja bakti. Baik, pekan depan tolong ada yang sudah presentasi di depan nih. Demikian. Di 12 kelompok Pak, tinggal 12. Ya sudah diatur saja. Ya. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.